Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi. Kita berjumpa lagi dalam suasana yang baru, yaitu tahun ajaran baru. Bagaimana kita ketahui dan kau bangga, kamu semua sekarang telah duduk di kelas 9. Perkenalkan, saya Pak Kasanun. Di kelas ini saya akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian terus semangat, tanpa kenal lelah, pantang menyerah, terus jaga prokes sehingga kalian tetap sehat sampai kapanpun. Anak-anak, pada materi yang pertama ini kita akan bertemu dengan materi pengertian dan tujuan teks tanggapan. Materi pengertian dan tujuan teks tanggapan merupakan sebagian dari jabaran kompetensi dasar 3.7 dan kompetensi dasar 4.7. Kompetensi dasar 3.7 berbunyi, siswa mampu mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan yang didengar dan atau dibaca. Sedangkan kompetensi dasar 4.7 adalah siswa mampu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan dibaca. Demikian bunyi KD atau kompetensi dasarnya, anak-anak. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang teks tanggapan, maka materi ini saya awali dengan pembahasan pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang digunakan untuk menanggapi suatu permasalahan. Biasanya berisi kritikan pedas terhadap hal yang berkaitan dengan kesalahan dan biasanya terjadi saat perdebatan. Saya ulangi, teks tanggapan adalah teks yang digunakan untuk menanggapi suatu permasalahan. Biasanya berisi kritikan pedas terhadap hal yang berkaitan dengan kesalahan dan biasanya terjadi saat perdebatan. Di sekitar kita ini, anak-anak, apa yang bisa kita tanggapi? Yang bisa kita tanggapi sangat luas cakupannya, anak-anak. Pertama, peristiwa. Ada peristiwa yang dilakukan oleh manusia atau peristiwa yang terjadi secara alamiah, anak-anak. Ada fenomena alam, misalnya puluhan hiu raksasa yang bermigrasi dari samudera satu ke samudera yang lain, atau ratusan ribu burung yang bermigrasi dari benua satu ke benua yang lain. Berikutnya ucapan seseorang, perbuatan seseorang, dan karya cipta manusia. Membayangkan karya cipta manusia itu banyak sekali, anak-anak, baik yang berbentuk tulisan atau non-tulisan seperti musik, film, ukiran, mobil, pesawat, dan sebagainya. Itu semua bisa kita tanggapi, anak-anak, sehingga jelas bahwa teks tanggapan ini luas sekali cakupannya. Saat kita memberi tanggapan, yang kita berikan itu adalah salah satu dari dua hal berikut ini, anak-anak. Kalau nggak mengkritik, ya memuji. Jadi di antara kritikan dan pujian, tanggapan kita bisa berupa kritik atau berupa pujian. Kritik itu apa? Kritik adalah kalimat maupun kecaman yang disampaikan secara positif maupun negatif dalam menjalankan suatu kebijakan, pendapat, karya, maupun mengenai penampilan seseorang. Contoh singkatnya begini, anak-anak. Menurut saya, penanganan corona secara global sudah baik, tetapi kurang maksimum.
Sebaiknya perlu adanya koordinasi dan sinergi antar lembaga atau instansi pemerintah. Di bagian awal contoh tadi anak-anak ada bagian yang positif, tapi di tengahnya ada bagian negatif, yaitu tetapi kurang maksimum. Ada semacam kritikan di sini anak-anak. Maka ini adalah contoh sebuah kritik. Selanjutnya pujian. Pujian adalah kalimat yang mengungkapkan kekaguman mengenai sebuah karya yang luar biasa. Kalimat tersebut berupa pengakuan yang bersifat positif. Saya ulangi, pujian adalah kalimat yang mengungkapkan kekaguman mengenai sebuah karya yang luar biasa. Kalimat tersebut berupa pengakuan yang bersifat positif. Sebagai contoh pujian, ini ada teks singkat anak-anak. Saya sangat bangga dengan kinerja para dokter, perawat, dan tenaga medis yang sudah bekerja keras menangani pasien virus corona yang tak kenal lelah. Nah, ini pujian anak-anak. Orang memberikan tanggapan, orang memberikan kritik, orang memberikan pujian, tentu mereka memiliki tujuan anak-anak. Tujuannya adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari suatu hal atau sebuah. Jadi kita menjadi dengan kritik, dengan pujian kita akan menjadi tahu apa kelebihan dan kekurangan atas suatu hal. Agar penilaian kita menjadi baik dalam memberikan tanggapan, maka ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa penilaian kita harus objektif, harus sopan, harus logis, harus jelas, dan tidak menyakiti. Objektif artinya apa adanya, jujur. Kalau baik, katakan baik, sampaikan pujian. Kalau tidak baik, sampaikan kritiknya. Sopan maksudnya tidak menyinggung perasaan yang dikritik, yang dipuji. Logis artinya masuk akal. Jelas, tidak bertele-tele, dan tidak menyakiti perasaan orang yang dikritik atau dipuji. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada penghujung materi ini. Ada latihan soal, seluruhnya ada 10 anak-anak. Dari 10 soal ini nanti jawabannya silakan ditulis di lembar kertas kerja kalian, kemudian foto dan kirimkan ke nomor WA saya. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan kelas. Latihan soal yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan teks tanggapan? 2. Sebutkanlah hal-hal yang bisa ditanggapi atau dikritik. 3. Bentuk tanggapan ada 2. Sebutkan. 4. Apakah yang dimaksud dengan kritik? 5. Buatlah paragraf yang berisi kritik atas suatu hal. 6. Apakah yang dimaksud dengan pujian? 7. Buatlah paragraf yang berisi pujian atas suatu hal. Ke-8. Sebutkan tujuan teks tanggapan dibuat. 9. Sebutkan syarat-syarat penilaian yang baik. Sedangkan yang terakhir, sebutkan beberapa karya sastra cipta yang bisa ditanggapi. Demikian anak-anak, selamat bekerja, selamat belajar. Terima kasih. Semoga kalian semua sukses dalam meraih masa depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.